Pelajaran nomor 12. Hello listeners. Hari ini kami berada di rumah salah seorang teman kita. Apakah saudara dapat mengenal suaranya? Hello, listeners. Itu suara Mr. Smart. Apakah dugaan saudara betul? Dalam bahasa Inggris, Mr. Smart's voice. saudara masih ingat bukan? Kita menunjukkan milik dengan memakai s. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris. Mr. Smart's voice. Demikian pula, istri Mr. Smart dalam bahasa Inggris adalah Mr. Smart's wife. Di mana kira-kira Mrs. Smart saat ini? My wife's in the garden. Betul. Dia ada di pekarangan. Dengan kata lain, Mrs. Smart is in the garden. One garden. The garden. kalau kita berbicara tentang suatu hal yang khusus, kita pakai kata The. bukankah begitu? Misalnya, One library. The library. One president. The president. One announcer. The announcer. nah, saudara tahu bahwa saya bersama Mr. Smart ada di rumahnya. Tetapi, di mana kawan-kawan lain? Coba dengarkan Bob. Don is talking to a man. The man's name is Peter. Hai, bagaimana ini? Apa saya tidak salah dengar? Yes, Don is talking to a man. The man's name is Peter. Saudara pendengar, ini dapat dijelaskan dengan mudah. Dalam kalimat yang pertama, Bob mengatakan A man. karena dia belum tahu pria yang mana. Jadi, untuk seorang pria, kalau kita tidak tahu yang mana, dalam bahasa Inggris kita mengatakan, A man. tetapi kemudian Bob mengetahui siapa pria itu, yang ternyata Peter. Jadi, dia mengatakan, The man's name is Peter. dan dia juga ingin menunjuk kembali pada orang yang disebutkan dalam kalimat pertama. Seperti saudara ketahui, dalam bahasa Indonesia, kita memakai kata itu, jadi orang itu. Tetapi dalam bahasa Inggris, kita pakai kata, The. coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Bob. Don is talking to a man. The man's name is Peter. Jadi begitulah penjelasannya. Kalau kita belum tahu pria yang mana itu, dalam bahasa Inggris kita mengatakan, A man. Don's talking to a man. tetapi dalam kalimat berikutnya, kita berbicara tentang pria yang sedang bercakap-cakap dengan Don, seorang pria tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena itu, kita pakai kata, The. The man's name is Peter. coba ucapkan kalimat-kalimat tadi sesudah Chris. Don's talking to a man. The man's name is Peter. Kita sudah tahu di mana Don. Sekarang, di mana Helen? Helen's talking to a student. The student comes from Indonesia. His name's Iwan. Pertama-tama, Bob menyebut mahasiswa itu dengan ungkapan A student. karena mahasiswa itu belum diketahuinya. Sekarang, coba saudara katakan bagaimana dia menyebut mahasiswa itu untuk kedua kalinya. Saya harap tadi saudara mengatakan, The student. The student comes from Indonesia. Listen, then repeat. The student comes from Indonesia. A student. kalau kita belum tahu mahasiswa yang mana, tetapi The.
Sesudah kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah Iwan. Seringkali perbedaan antara a and the sukar sekali ditangkap dalam percakapan sehari-hari. Chris akan mengulangi contoh-contoh tadi. Coba dengarkan. a man, the man, a student, the student. Baiklah, kita sudah tahu di mana Helen. Bagaimana dengan Jane? Jane's talking to a salesman. Oh, of course. The salesman is Don. Coba dengarkan Bob. Dia akan mengulangi contoh itu. Dengarkan khususnya kata A, dalam kalimat pertama dan kata the, dalam kalimat kedua. Jane's talking to a salesman. Oh, of course. The salesman is Don. Sekarang, mari kita melatih contoh-contoh itu. Setiap kali, dengarkan baik-baik kedua kata yang penting tadi. Kemudian, ucapkanlah kalimat seluruhnya sesudah Chris. Jane's talking to a salesman. The salesman is Don. Dan apa yang sedang dilakukan Iwan? Iwan's talking to a secretary. The secretary is Helen. Tentu. Beberapa saat yang lalu, kami mengatakan bahwa Helen sedang bercakap-cakap dengan Iwan. Jadi, tentu saja Iwan sedang bercakap-cakap dengan Helen. Tetapi, apakah saudara perhatikan bahwa Bob pertama-tama mengatakan A secretary. karena dia tidak tahu sekretaris yang mana. Kemudian, sesudah jelas sekretaris mana yang kita bicarakan, dia mengatakan, The secretary. sekarang mari kita berlatih dengan kalimat-kalimat tadi. Pertama-tama, kalimat dengan kata A, Iwan's talking to a secretary. dan sekarang coba dengarkan kalimat dengan kata the, dan ulangilah sesudah Bob. The secretary is Helen. Saudara pendengar, sekarang kita akan berkenalan dengan dua orang baru. Seorang pria, yaitu Mr. Benson, dan istrinya Mrs. Benson. Mereka baru saja datang. Come in, Mr. Benson. Come in, Mrs. Benson. Mereka akan memberikan sedikit keterangan tentang dirinya. Coba dengarkan. Hello, I live in Sydney. Hello, I live in Sydney. Yang pria berbicara dengan suara keras, bukan? Coba dengarkan lagi. Hello, Dan yang wanita bersuara lembut. Menurut pendapat saya, suaranya merdu. Coba dengarkan lagi. Hello. Kedua suara tadi akan saudara dengar lagi. Dan setiap kali, saudara harus mengatakan siapa yang berbicara. Saudara tahu siapa yang saya maksud, bukan? Saudara sudah tahu siapa namanya, Mr. dan Mrs. Benson. Jadi, saudara dapat menyebutnya dengan namanya. Saudara hendaknya mengatakan, the man, kalau saudara dengar suara pria. Kita pakai kata the, karena kita sudah tahu pria mana. Dan saudara mengatakan, the woman, kalau saudara dengar suara wanita. Coba dengarkan dan katakan siapa yang berbicara. hello, I live in Sydney. Apakah tadi saudara mengatakan, the man, coba dengarkan Chris dan ulangilah. the man. Bagus. Sekarang latihan berikut. Dengarkan, kemudian katakan siapa yang berbicara. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Hello, I live in Sydney.
The woman. Baiklah. Seperti saudara dengar tadi, mereka tinggal di Sydney. Mereka suami istri. Apakah saudara masih ingat kata-kata untuk suami dan istri dalam bahasa Inggris? Coba dengarkan Chris. Husband. Wife. Sekarang, kalau mereka berbicara, saudara dapat menyebutnya dengan The husband or the wife. coba ucapkan kata-kata tadi sesudah Chris. Pertama-tama, kata yang berarti suami. The husband. Dan yang berikut, kata yang berarti istri. The wife. Baiklah. Sekarang, kedua orang itu akan berbicara lagi. Dan saudara harus mengenal dan menyebutnya dengan ungkapan tadi. Coba dengarkan dan katakan siapa yang berbicara. I work in Sydney. Sang istri yang berbicara, bukan? Coba dengarkan lagi dan katakan siapa yang berbicara. I work in Sydney. Kali ini sang suami. Sekarang coba dengarkan Chris dan ulangilah. The husband. Sekarang mereka akan berbicara tentang pekerjaannya. I'm a clerk. I work in an office. I'm a typist. I work in an office. Apakah saudara perhatikan bahwa mereka memakai dua kata yang berbeda, yaitu A and an. saudara masih ingat, bukan? Bahwa kata pertama kita pakai di muka kata yang mulai dengan huruf mati. Dan kata kedua kita pakai di muka kata yang mulai dengan huruf hidup. Coba dengarkan lagi. A clerk. An office. A typist. An office. Saudara sudah mengenal mereka dan juga sudah tahu apa pekerjaannya. Dalam latihan berikut ini, coba saudara jawab dengan menyebutkan pekerjaannya, yaitu The clerk or the typist. jangan lupa mengucapkan bunyi teh pada akhir kata itu. Dengarkan dan katakan siapa yang berbicara. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? I work in an office. The typist. I work in an office. The clerk. Mereka suami istri dan juga mempunyai anak-anak. Jadi, yang pria adalah seorang ayah dan yang wanita adalah seorang ibu. Coba dengarkan istilahnya dalam bahasa Inggris. Father. Mother. Coba ucapkan sesudah Chris. Father. Mother. Kedua orang tadi akan berbicara lagi dan saudara harus menyebutnya dengan The father or the mother. sekarang coba dengarkan dan katakan siapa yang berbicara. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. We've got 3 children. The father. We've got 3 children. The mother. Saudara pendengar, sekarang mari kita berbicara tentang salah seorang anaknya, yaitu yang paling tua, seorang anak laki-laki yang berumur 13 tahun. Dia sudah bersekolah dan mempunyai seorang adik perempuan. Chris akan mengatakan semuanya ini dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan. He's 13. He goes to school. He's got a sister. Dan sekarang akan saudara dengar ayah dan anak laki-lakinya. Saudara dapat menyebutnya dengan The father or the son. Chris akan mengucapkan kedua ungkapan tadi satu demi satu. Coba dengarkan dan ulangilah. The father. The son. Sekarang saudara sudah tahu siapa mereka. Kita sudah berbicara tentang mereka. Jadi saudara tentu saja harus memakai kata The boy. The father. dalam latihan ini. Saudara tidak perlu mengulangi jawaban yang betul. Coba dengarkan contoh berikut ini dulu. I go to school. The son.
Sekarang coba lakukan latihan berikut. Dengarkan, kemudian katakan siapa yang berbicara. My son's a student. I'm a student. I've got a sister. My son has got a sister. I'm 13. He's 13. My father's a clerk. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan latihan dengan kata-kata A and the. Mrs. Benson beserta kedua orang anaknya ada di sini untuk membantu saudara. Tetapi sebelumnya, ada sejenis pertanyaan yang harus saudara pelajari. Coba dengarkan Chris. Do you want the glass? Do you want? Ungkapan itu berarti, apakah saudara menginginkan? Mari kita latih pertanyaan itu bagian demi bagian. Coba dengarkan Chris dan ulangilah. Do you want? Do you want the glass? Bentuk pertanyaan tadi serupa dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah kita pelajari. Sekarang, coba dengarkan contoh yang berikut ini. I've got a cup and a glass. Do you want the cup or the glass? The glass, please. Jangan lupa kita katakan A cup, untuk kali yang pertama, tetapi the cup, untuk kali yang kedua. Demikian juga dengan kata yang artinya glass. Dalam kalimat yang pertama, kita katakan, a glass, kemudian, the glass. oh ya, ungkapan I've got, yang arti sebenarnya saya mempunyai, tetapi dalam hal ini ada pada saya. Coba dengarkan lagi. I've got a cup and a glass. Do you want the cup or the glass? The glass, please. Saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan percakapan antara Mrs. Benson dan kedua orang anaknya. Percakapan ini terjadi minggu yang lalu ketika kedua anaknya baru saja pulang dari sekolah. Mrs. Benson bertanya, mereka ingin makan apa? G'day, Mum. Hi, Mum. How are you? Oh, hello, kids. Well, I've got a biscuit and a cake. Do you want the biscuit or the cake? The biscuit, please. I've got an apple and a banana. Do you want the apple or the banana? The banana, please. Dan berikut ini suatu contoh lain yang serupa. I've got a pen and a pencil. Do you want the pen or the pencil? The pen, please. Sekarang, mari kita berlatih. Mrs. Benson akan mengucapkan sebuah kalimat berita, kemudian ubahlah kalimat itu menjadi pertanyaan. Dan ulangilah. Siap, saudara-saudara? I've got a biscuit and a cake. Do you want the biscuit or the cake? I've got an apple and a banana. Do you want the apple or the banana? I've got an orange and a peach. Do you want the orange or the peach? I've got a pen and a pencil. Do you want the pen or the pencil? Sekarang coba dengarkan contoh-contoh lain. I've got a comb and a brush. Do you want the comb or the brush? The brush, please. I've got a wallet and a purse. Do you want the wallet or the purse? The wallet, please. Dan berikut ini beberapa contoh lagi. I've got a newspaper and a magazine. Do you want the newspaper or the magazine? The newspaper, please. I've got a cigar and a cigarette. Do you want the cigar or the cigarette? The cigarette, please.
Saudara pendengar, mari kita dengarkan lagi lagu tadi. Sekarang, coba dengarkan apa yang dikatakan Mr. dan Mrs. Smart. They're playing the tune. Da, 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 dum. Da, 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 She's dum. singing the tune. Dum, da, 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 ba. He's whistling the tune. Listeners, you're listening to the tune. Mereka memakai kata yang artinya lagu, yaitu Tune. dalam bahasa Inggris, untuk menghindari pengulangan kata seperti Tune. kita dapat memakai kata It. It. The tune. It. coba dengarkan lagi kalimat tadi, tetapi kali ini memakai kata It. dan bukan kata tune. They're playing it. She's singing it. He's whistling it. You're listening to it, listeners. Dalam semua contoh itu, It. menggantikan kata. The tune. Sekarang akan saudara dengar lagi contoh-contoh tadi satu demi satu. Kalimat-kalimat itu mengandung kata yang artinya lagu. Saudara harus mengulangi setiap kalimat, tetapi mengganti kata tune dengan kata. It. Coba dengarkan dulu contoh berikut ini. They're playing the tune. They're playing it. Sekarang kita mulai. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Inilah kalimat pertama. She's singing the tune. She's singing it. He's whistling the tune. He's whistling it. She's humming the tune. She's humming it. You're listening to the tune. You're listening to it. And I'm listening too. Saudara pendengar, berikut ini beberapa contoh yang berbeda. Coba dengarkan. When Helen opens a letter, she reads it. When Helen types a letter, Mr. Smart reads it. When Jane cooks a chicken, Don eats it. When Don buys a newspaper, Jane reads it. When you learn a word, you remember it too, listeners. Saudara juga ingat apa yang sudah saudara pelajari, bukan? Saudara pendengar, sekarang mari kita dengarkan sebuah percakapan. Iwan akan mengunjungi Mr. Smart di rumahnya. Dia ingin membicarakan beberapa soal pelajaran dengan Mr. Smart. Hello, Mrs. Smart. Hello, Iwan. Come in. Is Mr. Smart in? Yes, he's in his room. He's preparing his lectures, I think. Go in. Oh, these papers are terrible, terrible. Those students just don't listen. They never listen and they don't understand. They just listen to the radio or watch television. Oh, what a waste. I'm wasting my time. Television is a menace, a menace. Oh, I think he's busy. Oh, he's shouting. Don't worry, Iwan. He always shouts when he's correcting papers. Turn off that television. It's a menace. Look at these papers. They are terrible. Oh. Hello, Iwan. Bob, I'm watching television and you're interrupting. And you're frightening Iwan. What about a cup of tea? Iwan? Yes, please, Mrs. Smart. Well, how are you, Iwan? Fine, thanks, Mr. Smart. Anne,
Any mail? Yes. Letters? A letter, a magazine, and a bill. I'm reading the letter. The magazine's in the lounge. On the table. Where's the bill? It's on the table too. It's for you. What, the magazine? No. The magazine is for me. The bill is for you. Sekarang sudah waktunya kami minta diri. Jangan lupa mempelajari bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi. Dan bacalah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran berikutnya. Dan sekarang kami ucapkan sampai berjumpa kembali.